Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan MidTest Math Wajib. Nah, untuk materinya yaitu kami akan membahas tentang similar shapes. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Keisha Liaska, dan teman saya yaitu Marsha Choisha Tanasha. Nah, yang akan kami bahas itu bukan cuma similar shape saja, tetapi ada similar solid, congruent, dan juga contoh soal dari semua materi. Similar shapes. Pengertian similar shapes adalah bangun serupa atau kesebangunan. Adalah dua bangun yang bentuknya sama tetapi ukurannya bisa berbeda. Artinya, satu bangun bisa diperbesar atau diperkecil dari bangun lain tanpa mengubah bentuknya. Jadi itu maksudnya bangunnya itu sama, bangunannya itu serupa. Tapi salah satunya itu bisa besar atau bisa kecil gitu guys. Syarat kesebangunan. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi bersesuaian sama atau konstan. Perbandingan ini disebut faktor skala. Rumus similar shapes itu segitiga ABC serupa dengan segitiga DEF. AB per DE, BC per EF, AC per DF. Contoh soal yang pertama. Diketahui di sini ada dua bangun segitiga besar dan segitiga kecil. Segitiga kecil ABC, segitiga besar DEF. AB 6 cm, AC 8 cm, BC 10 cm. Segitiga besar DF 12 cm, EF 15 cm. Dan yang tidak diketahui DE. Dan itu panjang sisi yang akan dicari. Di slide sebelumnya diketahui AB per DE, BC per EF, AC per DF. Diketahui AC kan sama dengan DF, jadi AC sama dengan 8 cm, DF sama dengan 12 cm. Menghitung skala DF per AC sama dengan DF-nya tadi 12 cm, AC-nya 8 cm. Masing-masing dibagi 4, 12 bagi 4, 8 bagi 4. Menghasilkan 3 per 2. Karena AB sama dengan DE, jadi DE sama dengan AB kali 3 per 2 sama dengan 6. Kali 1,5 sama dengan 9 cm. Jadi hasil dari DE itu 9 cm. Nah, contoh soal yang kedua yaitu di sini terdapat dua gambar persegi panjang. Ada persegi panjang kecil dan ada persegi panjang yang besar. Nah, pada persegi panjang yang kecil, sisi AB itu 9 cm, sisi BC itu 4 cm. Dan pada persegi panjang yang besar, yang diketahui itu cuma satu sisi, yaitu pada PQ, sama dengan 27. Nah, yang ditanyakan yaitu panjang sisi QR. Nah, PQ itu kan setara dengan AB, maka kita mencari skalanya terlebih dahulu yaitu PQ per AB. PQ-nya itu 27 cm dan AB itu 9 cm. Maka PQ per AB sama dengan 27 per 9. 27 per 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya BC itu kan setara dengan QR. Maka kita bisa menghitung QR dengan menggunakan skala yang sudah dapat, yaitu dengan cara QR sama dengan BC dikali skalanya yaitu 3 dan BC itu 4, jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Nah, materi yang kedua yaitu similar solid. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu similar solid? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, similar solid adalah dua bangun ruang yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Seperti contoh, dua kubus dengan rusuk berbeda, dua pola dengan jari-jari berbeda, dua tabung dengan tinggi dan jari-jari sebanding.
seperti pada gambar di bawah ini. Di sini ada kubus, ada bola, dan juga ada tabung. Nah, selanjutnya yaitu rumus umum dari similar solid. Nah, jika A1 per A2 adalah perbandingan sisi atau rusuk atau jari-jari, maka luas 1 per luas 2 sama dengan alas 1 per alas 2 pangkat 2. Nah, ada juga volume 1 per volume 2 sama dengan alas 1 per alas 2 pangkat 3. Dan ada juga panjang 1 per panjang 2 sama dengan alas 1 per alas 2. Nah, perbandingan sisi rusuk atau jari-jari itu disimbolkan dengan alas 1 per alas 2. Perbandingan luas permukaan itu luas 1 per luas 2 sama dengan A1 per A2 pangkat 2. Perbandingan volume itu volume 1 per volume 2 sama dengan alas 1 per alas 2 pangkat 3. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kok rumusnya banyak banget? Apa sih gunanya? Kayaknya rumit banget deh. No. Ini tuh mudah guys, serius. Nah, supaya kalian paham tentang similar solid, nah di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama itu di sini ada piramida segitiga, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Nah, kalau yang kecil dia alasnya 9 cm dan kalau yang besar dia alasnya 27 cm. Nah, kalau yang kecil panjang sisi TC itu 13 cm dan yang ditanyakan di sini yaitu tentukan panjang sisi DE. Dari gambar tersebut, kita dapat ketahui bahwa alas kecil sama dengan A1 itu 9 cm. Alas besar itu A2 sama dengan 27 cm dan panjang kecil atau P1 sama dengan 13 cm. Nah, panjang besar atau dengan simbol P2 tidak diketahui karena itu yang ditanyakan. Nah, caranya yang pertama yaitu P1 per P2 sama dengan A1 per A2. Nah, A1 per A2 itu sudah diketahui yaitu 9 per 27. Nah, supaya lebih mudah dan lebih sederhana, maka kita sederhanakan bilangan pecahan tersebut. 9 dibagi 9, 27 dibagi 9 menjadi 1 per 3. Nah, kemudian P1 per P2 itu diketahui P1-nya kan tadi 13. 13 per DE sama dengan A1 dan A2-nya kan sudah diketahui tadi 1 per 3, maka 13 per DE sama dengan 1 per 3. Maka kita kali silang 13 dikali 3, DE dikali 1, maka tetap DE. Jadi DE sama dengan 13 dikali 3 sama dengan 39. Nah, materi yang ketiga yaitu kongruen. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu kongruen? Apa yo? Tahu nggak? Nah, bagi yang belum tahu apa itu kongruen, sini, aku beritahu. Jadi, kongruen adalah kesamaan bentuk dan ukuran antara dua bangun datar. Dua bangun dikatakan kongruen jika yang pertama yaitu semua sisi bersesuai sama panjang. Yang kedua, semua sudut bersesuai sama besar. Dengan kata lain, bangun kongruen bisa ditumpangkan tepat tanpa ada bagian yang berbeda, seperti contoh pada gambar di sebelah kiri ini. Syarat kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi atau SSS. 3 sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sisi sudut sisi atau SAS. 2 sisi dan sudut apit sama besar.
Yang ketiga, sudut sisi sudut atau ASA. Dua sudut dan sisi apit sama panjang. Yang keempat, sudut sisi AAS. Dua sudut dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kelima, sisi sudut SSA berada di khusus kondisi tertentu. Slide berikutnya ini ada contoh bangun kongruen. Ini ada bangun segitiga, lingkaran, dan segi empat. Masuk ke rumus kongruen, ini yang pertama itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Yang kedua, A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang B pangkat 2 atau A sama dengan akar C pangkat 2 kurang B pangkat 2. Yang ketiga, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurang A pangkat 2 atau B sama dengan akar C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jadi betul-betul sama kalau kongruen itu. Jika panjang sisi AD 12 cm, DC 13 cm, dan EF 22, maka tentukan panjang EH. Jadi kita pakai misalnya ini O ya. Ini kan GF ini sama dengan DA. Sama-sama 12 cm. Jadi H kalau selurusannya itu O, itu berarti sama dengan 12 cm juga. Terus ini kan yang ingin dicari DE dan CB. Berarti kan kalau E ke F kan 22, tapi kalau H ke G, EF 22 cm, HG 13 cm. Berarti yang mau diketahui ini kan EO, berarti 22 kurang 13 cm sama dengan 9 cm. Berarti EO itu 9 cm. Terus HO itu 12. Jadi pakai rumus teori Pythagoras itu yang C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 atau C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi EH sama dengan akar EO pangkat 2 tambah HO pangkat 2. EH sama dengan akar EO-nya kan 9 tadi. Berarti 9 pangkat 2 tambah HO-nya 12, berarti 12 pangkat 2. 9 pangkat 2, 81, tambah 12 pangkat 2 itu 144. Jadi akar 81 tambah 144 itu 225, akar 225. Nah, hasil dari 200 akar 225 itu 15 cm. Jadi jawaban. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai materi similar shapes, similar solid, dan juga kongruen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching and see you next time. Bye guys!